Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Meivi Tamalonggehe, NIM 191011109. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Manado. Kali ini dalam rangka memenuhi tugas akhir mata kuliah Psikologi Konseling 2, maka saya akan membuat video pembelajaran mengenai keterampilan dan perilaku konselor, serta teknik-teknik konseling dan pelaksanaan konseling. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai keterampilan dan perilaku konselor. Keterampilan konseling menurut Ivy dalam Willis tahun 2004 dipandang sebagai keterampilan minimal yang harus dimiliki seorang konselor profesional, sehingga penguasaan keterampilan-keterampilan konseling akan menjadi salah satu jaminan dalam keberlangsungan proses konseling untuk mencapai tujuan konseling yang diharapkan. Keterampilan-keterampilan dasar konseling yang harus dikuasai oleh konselor profesional yaitu ada 5. Yang pertama, keterampilan parafrase. Yang kedua, keterampilan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, keterampilan merefleksikan perasaan. Yang keempat, keterampilan mendengarkan. Dan yang kelima, keterampilan meringkas. Kita akan bahas secara rinci dan satu persatu. Berikut adalah penjelasannya. Keterampilan yang pertama yaitu keterampilan parafrase. Menurut kata Ryan Hughes dan David Gelder tahun 2011, parafrase merupakan sebuah keterampilan dasar yang sangat berguna. Untuk melakukan parafrase, konselor harus menyimak dengan cermat dan kemudian mengulang kembali inti dari perkataan konseli dengan kata-kata konselor sendiri. Parafrase adalah cara merefleksikan atau menegaskan kembali pada konseli poin penting dari pembicaraan konseli secara lebih jelas dan dengan menggunakan kata-kata konselor sendiri. Hal yang paling penting pada bagian ini adalah konselor bisa menjalin hubungan nyata berdasarkan kepercayaan, kepedulian, dan empatik kepada konseli. Yang kedua adalah keterampilan mengajukan pertanyaan. Jika seorang konselor menanyakan terlalu banyak pertanyaan, sesi konseling menjadi lebih seperti interogasi dan konseli mungkin akan kurang terbuka dan kurang komunikatif. Dalam keterampilan mengajukan pertanyaan, ada 2 jenis pertanyaan, yakni yang pertama, pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengarah ke jawaban yang spesifik. Biasanya, jawaban untuk pertanyaan tertutup sangat pendek, hanya dengan jawaban ya atau tidak. Contoh pertanyaan tertutup. Apakah Anda datang ke sini dengan menggunakan bus? Jelas yang paling mungkin jawabannya adalah ya atau tidak. Konseli dapat memilih untuk memperluas pada jawaban, tetapi tidak mungkin untuk melakukannya. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka sangat berbeda dengan pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka memberikan ruang bagi konseli untuk menjelajahi area yang relevan dan bahkan mendorong konseli untuk bebas menceritakan lebih banyak informasi. Contoh pertanyaan terbuka. Bisakah Anda ceritakan tentang istri Anda? Atau, apa yang membuat Anda marah? Dengan pertanyaan tersebut, maka akan sangat memungkinkan konseli untuk menjawab dengan jawaban yang panjang. Yang ketiga, keterampilan merefleksikan perasaan. Merefleksikan perasaan adalah cara yang bermanfaat untuk membantu pelepasan beban emosional dengan efek penyembuhan. Ketika kita merefleksikan perasaan kita, menunjukkan pada konseli bahwa kita berempati dan memahami apa yang mereka rasakan. Refleksi perasaan serupa dengan parafrasa, tetapi tidak sama. Kemiripannya terletak pada tindakan perefleksian informasi yang diberikan oleh konseli pada konseli sendiri. Perbedaannya, refleksi perasaan merefleksikan kepada konseli ekspresi-ekspresi emosionalnya, sementara parafrasa merefleksikan kepada konseli informasi-informasi dan pikiran-pikiran yang menggambarkan isi pembicaraan konseli. Keterampilan ini dapat dikembangkan bila konselor telah memiliki keterampilan dalam mengidentifikasi perasaan. Refleksi perasaan yang tepat akan mendorong konseli untuk lebih terbuka dan meyakini akan
mengekspresi perasaan sendiri, serta lebih menaruh kepercayaan kepada konselor karena persepsi konselor yang benar. Yang keempat, keterampilan mendengarkan. Konselor sebagai pendengar yang baik harusnya memiliki kualitas seperti berikut ini. Yang pertama, mampu berhubungan dengan orang-orang dari kalangan sendiri dan berbagi ide-ide. Yang kedua, menantang konseli dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu. Yang ketiga, memperlakukan konseli dengan cara-cara yang dapat menimbulkan respons yang bermakna. Dan yang keempat, keinginan untuk berbagi tanggung jawab secara seimbang dengan konseli dalam konseling. Keterampilan yang terakhir adalah keterampilan meringkas. Menurut kata Ryan Geldart dan David Geldart tahun 2011, meringkas atau merangkum adalah merefleksikan inti dari percakapan. Membuat ringkasan atau rangkuman adalah sesuatu yang perlu dilakukan dari waktu ke waktu selama sesi konseling supaya konseli dapat mengutarakan gagasan mereka. Keterampilan meringkas pembicaraan ini banyak bergantung pada keterampilan parafrase dan refleksi perasaan. Tujuan dari meringkas adalah supaya konseli merasa ada kemampuan dalam mengadakan eksplorasi tentang ide dan perasaan, serta menyadari ada kemajuan dalam belajar dan memecahkan masalah. Bagi konselor, meringkas berfungsi sebagai bukti yang efektif tentang ketetapan pengamatan konselor. Selanjutnya, kita masuk pada attending behavior. Attending behavior adalah suatu keterampilan atau teknik skill yang digunakan untuk berkomunikasi kepada seseorang dengan cara memperhatikan dan mendengarkan masalah yang dihadapi oleh pasien. Attending behavior memiliki 4 aspek penting. Yang pertama, kontak mata, kedua, bahasa tubuh, yang ketiga, vocal qualities, dan yang keempat, verbal tracking. Selanjutnya, konselor melakukan wawancara. Wawancara konseling termasuk wawancara yang paling sensitif dari seluruh bentuk wawancara, karena masalah yang dihadapi adalah masalah pribadi, misalnya masalah keuangan, stabilitas emosi, kesehatan fisik, atau mungkin pernikahan, moral, dan gaya kerja. Terdapat 2 macam model wawancara konseling, yaitu konseling direktif atau penyuluhan terarah dan konseling non-direktif. Selanjutnya, perilaku konselor yang perlu adalah konselor sebagai pendengar. Keterampilan mendengarkan adalah kemampuan pembimbing atau konselor menyimak atau memperhatikan atau mendengarkan dengan sungguh-sungguh penuturan klien selama proses konseling berlangsung. Konselor harus bisa menjadi pendengar yang baik selama sesi konseling. Tanpa keterampilan ini, konselor tidak akan menangkap pesan pembicaraan. Konselor sebagai pendengar yang baik harus memiliki kualitas seperti berikut ini. Yang pertama, mampu berhubungan dengan orang-orang yang bukan dari kalangannya sendiri, mampu berbagi ide-ide, perasaan, dan masalah-masalah yang sebenarnya bukan masalah. Selanjutnya, menantang klien dalam konseling dengan cara-cara yang bersifat membantu dan memperlakukan klien dengan cara yang dapat menimbulkan respon yang bermakna. Selanjutnya, perilaku yang perlu adalah konselor sebagai pribadi yang efektif. Kepribadian konselor merupakan faktor penting dalam proses konseling, karena ini merupakan dasar kesuksesan dalam membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam konseling. Di samping didukung oleh keilmuan, pengalaman, dan pendekatan yang digunakan konselor. Ada beberapa faktor lain yang dapat membantu meningkatkan kualitas kepribadian konselor, antara lain, konselor harus mampu terlebih dahulu memahami dirinya sendiri. Yang kedua, konselor harus memiliki kompetensi, kesehatan, dapat dipercaya. Konselor juga harus memiliki yang namanya kejujuran, kekuatan, dan kehangatan. Perilaku konselor yang selanjutnya adalah empati konselor. Empati adalah konsep yang sepertinya mudah dipahami tetapi sulit untuk dicerna. Konselor harus mampu terlebih dahulu memahami dirinya sendiri. Menurut Barmer, empati merupakan cara utama untuk memahami para klien yang memungkinkan para klien merasa dipahami.
Ada dua cara dalam menghadirkan empati terhadap orang lain, yaitu melatih empati dan lakukan agar nyata bahwa kita berempati. Faktor-faktor penghambat empati antara lain pikiran yang terikat pada teori atau teknik konseling yang dipakai dan terlalu cepat memikirkan pemecahan masalah klien. Selanjutnya, saya akan masuk dalam pembahasan mengenai teknik-teknik konseling dan pelaksanaan konseling. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan dalam proses konseling. Menurut Makarao tahun 2010, teknik-teknik dalam konseling adalah yang pertama, perilaku attending. Perilaku attending dapat dilakukan dengan menghampiri klien, kontak mata, bahasa badan atau bahasa tubuh, ataupun bahasa lisan. Suatu attending yang baik dapat meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang aman, dan mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas. Yang kedua adalah empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien, dan bukan untuk atau tentang klien. Pada prinsipnya, empati adalah merasakan apa yang sedang dirasakan klien, tetapi petugas kesehatan tidak larut dalam perasaan klien. Empati dilakukan bersama dengan attending. Tanpa perilaku attending, tidak akan ada empati. Teknik yang ketiga adalah refleksi. Refleksi adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran, dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan nonverbal. Teknik yang keempat adalah eksplorasi. Eksplorasi adalah keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting karena klien seringnya menutup diri. Teknik yang kelima adalah menangkap pesan utama atau paraphrasing. Konselor harus dapat menangkap pesan utamanya dan menyatakannya secara sederhana. Paraphrasing yang baik adalah menyatakan kembali pesan utama klien secara saksama dengan kalimat yang mudah dan sederhana. Yang keenam, bertanya untuk membuka percakapan atau open question. Kebanyakan konselor sulit untuk membuka percakapan dengan klien. Hal ini dikarenakan konselor merasa sulit menduga apa yang dipikirkan klien, sehingga sulit untuk mengajukan pertanyaan yang pas. Selanjutnya, pertanyaan tertutup atau closed question. Bentuk-bentuk pertanyaan tertutup baik diajukan ke klien agar klien menjawab dengan mudah hanya dengan jawaban misalnya ya atau tidak. Yang kedelapan, dorongan minimal atau minimal encouragement. Dorongan minimal adalah suatu dorongan langsung dan singkat terhadap apa yang telah dikatakan klien dan memberikan dorongan singkat seperti "oh ya, lalu?". Seorang konselor harus dapat mengupayakan agar kliennya terlibat dalam pembicaraan dan mau terbuka tentang dirinya. Yang kesembilan, interpretasi. Dalam interpretasi ini, upaya konselor untuk mengulas pemikiran, perasaan, perilaku, serta pengalaman klien dengan merujuk pada teori-teori. Tujuan interpretasi ini adalah memberikan rujukan, pandangan, perilaku klien, agar klien mengerti dan berubah melalui pemahaman dari hasil rujukan baru tersebut. Yang ke-10, mengarahkan atau directing. Untuk mengajak klien berpartisipasi secara penuh di dalam proses konseling, perlu ada ajakan dan arahan dari konselor. Keterampilan konseling yang mengatakan kepada klien agar dia berbuat sesuatu, mengarahkannya agar melakukan sesuatu. Yang ke-11 ada menyimpulkan sementara atau summarizing. Menyimpulkan sementara perlu dilakukan agar pembicaraan makin jelas. Setiap periode waktu tertentu, konselor bersama klien perlu menyimpulkan hasil pembicaraan. Untuk itu, sangat diperlukan kebersamaan agar klien merasa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga mampu mengambil keputusan pemecahan masalah yang dihadapinya. Konselor hanyalah membantu.
Selanjutnya, yang ke-12 adalah memimpin atau leading. Sebagai konselor, harus mampu memimpin ke arah pembicaraan agar tercapai tujuan konseling. Tujuannya adalah agar klien tidak menyimpang dan dari fokus pembicaraan. Selanjutnya, yang ke-13 adalah fokus. Konselor yang efektif harus mampu membuat fokus melalui perhatiannya yang terseleksi dari pembicaraan dengan klien. Fokus membuat klien untuk memusatkan perhatian pada pokok pembicaraan. Yang ke-14, konfrontasi. Konfrontasi adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antar perkataan dengan bahasa tubuh, ide awal dengan ide berikutnya, senyum dengan kepedihan. Selanjutnya, 15, menjernihkan atau clarifying. Menjernihkan adalah suatu keterampilan untuk menjernihkan ucapan-ucapan klien yang samar-samar, kurang jelas, dan agak meragukan. Teknik ini mempunyai tujuan agar klien dapat menyatakan pesannya dengan jelas, agar klien dapat menjelaskan, mengulang, dan mengilustrasikan perasaannya. Yang ke-16, memudahkan atau facilitating. Memudahkan adalah suatu keterampilan membuka komunikasi agar klien dengan mudah berbicara dengan konselor dan menyatakan perasaan, pikiran, dan pengalamannya secara bebas. 17. Diam. Banyak orang bertanya tentang kedudukan diam dalam kerangka proses konseling. Sebenarnya, diam adalah sangat penting digabung dengan teknik attending. Diam bukan berarti tidak ada komunikasi, akan tetapi tetap ada, yaitu melalui perilaku nonverbal. Yang paling ideal, diam itu paling lama 5-10 detik dan selebihnya dapat diganti dengan dorongan minimal. Akan tetapi, jika konselor yang menunggu klien yang sedang berpikir, mungkin diamnya bisa lebih dari 5 detik. Hal ini relatif, tergantung dari feeling konselor itu sendiri. 18. Mengambil inisiatif. Mengambil inisiatif perlu dilakukan konselor manakala klien kurang bersemangat untuk berbicara, sering diam, dan kurang partisipatif. Konselor dapat mengucapkan kata-kata yang mengajak klien untuk berinisiatif dalam menuntaskan diskusi. 19. Memberi nasihat. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya. Apakah pantas untuk memberi nasihat atau tidak? Sebab, dalam memberi nasihat tetap dijaga agar tujuan konseling yakni kemandirian klien harus tetap tercapai. Selanjutnya, yang ke-20, pemberian informasi. Dalam hal informasi yang diminta klien, sama halnya dengan pemberian nasihat. Selanjutnya, jika konselor tidak memiliki informasi tersebut, sebaiknya dengan jujur katakanlah bahwa tidak mengetahuinya. Akan tetapi, jika konselor mengetahui tentang informasi tersebut, sebaiknya disampaikan agar klien mengetahui informasi tersebut. 21. Merencanakan. Menjelang akhir sesi konseling, seorang konselor harus dapat membantu klien untuk dapat membuat rencana berupa suatu program untuk action atau perbuatan nyata yang produktif bagi kemajuan si klien ini sendiri. Suatu rencana yang baik adalah hasil kerjasama antara konselor dan klien. Yang terakhir adalah yang ke-22, yaitu menyimpulkan. Pada akhir sesi konseling, konselor membantu klien untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang didapat menyangkut hal-hal sebagai berikut. Bagaimana keadaan perasaan klien saat ini, terutama mengenai kecemasan, memantapkan rencana klien, pokok-pokok yang akan dibicarakan selanjutnya pada sesi berikut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pelaksanaan konseling. Dalam melakukan konseling ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, rapport dan structuring hello. Untuk membangun kerjasama yang baik dengan klien dan untuk membuat klien merasa nyaman dengan konselor. Structuring dibutuhkan untuk menjelaskan tujuan dari konseling. Fungsi structuring adalah untuk menjaga sesi pada tujuan atau tidak melenceng dan untuk menginformasikan pada klien apa yang konselor mampu dan tidak mampu lakukan. Yang kedua,
mengumpulkan informasi, mendefinisikan masalah, dan mengidentifikasi aset apa masalahnya. Untuk mengetahui alasan klien datang dan bagaimana ia memandang masalah. Pendefinisian masalah yang baik akan memberi arah dan tujuan konseling dan menghindari dibahasnya topik yang tidak berguna. Juga untuk mengidentifikasi kekuatan-kekuatan klien atau positive strength. Yang ketiga, menentukan tujuan. Apa yang diinginkan oleh klien? Untuk mengetahui dunia ideal klien. Hal bagaimana yang diinginkan oleh klien, bagaimana segala sesuatunya jika masalah dipecahkan. Langkah ini penting karena memungkinkan konselor untuk mengetahui apa yang klien inginkan. Arah yang diinginkan klien dan konselor harus dibuat harmonis. Untuk beberapa klien, lewati langkah 2 dan tentukan tujuan terlebih dahulu. Yang keempat, mencari alternatif dan mengkonfrontasi klien insecurities. Apa yang akan kita lakukan terhadap masalah ini untuk mencari pemecahan masalah dari klien. Hal ini bisa meliputi pemecahan masalah kreatif atau menemukan sebanyak mungkin alternatif pemecahan dengan tidak menilai terlebih dahulu, biarpun alternatifnya tampak bodoh dan tak masuk akal. Untuk kemudian memutuskan alternatif mana yang akan diambil. Langkah ini memerlukan waktu yang paling lama selama proses konseling itu berlangsung. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah generalization dan transfer of learning. Will you do it? Untuk memungkinkan perubahan dalam pikiran, perasaan, dan perilaku dalam kehidupan klien sehari-hari, banyak klien yang mengikuti konseling untuk kemudian tidak melakukan apa-apa untuk mengubah perilakunya dan tetap hidup dengan pola seperti sedia kala. Kemampuan yang dibutuhkan dalam tahap atau langkah generalization dan transfer of learning ini adalah influencing skills seperti directive dan information atau explanation umumnya bermanfaat pada langkah ini. Selain itu ada juga attending skills yang digunakan untuk mengecek apakah klien memahami pentingnya tahap atau langkah ini. Demikianlah video pembelajaran saya kali ini yang membahas tentang keterampilan dan perilaku konselor serta teknik-teknik konseling dan pelaksanaan konseling. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dan saya jelaskan bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih sudah menonton.